Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya membagikan firman. Firman ini cukup terkenal. Firman ini cukup menjadi favorit bagi banyak orang, yaitu di Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Biasanya orang memfavoritkan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, berhenti sampai di situ biasanya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terus kita berpikir bahwa pada saat kita sudah bergereja, pada saat kita ngumpul di persekutuan doa, pada saat kita eh, bersekutu dan segala macam, kita merasa bahwa kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi hari ini mari kita masuk dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita benar-benar mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Supaya kita, kalau kita baca kitab Keluaran, itu ada sekian juta bangsa Israel yang keluar, yang dipimpin oleh Musa. Itu hanya 2 orang yang berhasil masuk. Sebetulnya itu adalah data yang cukup mengerikan, cukup prihatin bagi kita semuanya. Hati-hati Bapak Ibu, bahwa apakah kita termasuk yang 2 atau yang sekian juta orang. Itu yang perlu kita pahami, itu yang perlu kita dalamin, itu yang perlu kita cari kebenarannya. Apa sih yang kebenaran dari yang diminta Tuhan? Sehingga akhirnya bangsa Israel dengan sudah susah payah, sudah diproses padang gurun, sudah dalam kesulitan-kesulitan, sudah makan mana setiap hari. Boleh dikatakan makan mana setiap hari itu boleh dikatakan itu puasa itu setiap hari. Makanya cuma mana aja gitu ya. Itu yang perlu kita pahami supaya kita sudah susah hidupnya, sudah kena proses, sudah diuji, tetapi akhirnya kita gagal masuk. Kan kan sulit, kan kasihan gitu ya. Nah, mari kita melihat kenapa mereka itu gagal masuk. Di Keluaran 12 ayat 38 dikatakan begini, juga banyak orang berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Mereka lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Jadi ternyata kalau kita teliti lebih dalam, mereka yang keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa bukan murni bangsa Israel, tetapi mereka adalah ada bangsa-bangsa lain yang terikut di dalamnya. Nah, kenapa mereka terikut di dalamnya? Ini yang perlu kita pelajari, sehingga kita mesti hati-hati. Apakah walaupun kita berada di dalam kumpulan bangsa Israel, apakah kita ini bangsa Israel yang sejati? Ataukah kita orang-orang yang termasuk di dalamnya? Dan impactnya apa? Impactnya ternyata orang-orang ini yang mempengaruhi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel yang keluar dari Mesir tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian kecuali 2 orang. Sungguh sangat menyedihkan sebetulnya kenyataannya. Jadi mari kita dengan serius dan hati-hati mengikut dan mencari kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Dan seterusnya saya pikir supaya kita semua memahami arti dari kerajaan Allah itu apa. Kita memahami bahwa kasih karunia Tuhan itu sebetulnya memang ada kasih karunia Tuhan. Tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini yang perlu kita pahami supaya kita bukan termasuk kelompok yang terbuang. Kita menjadi kelompok yang benar-benar kelompok yang dipilih oleh Tuhan sendiri, karena kita mempunyai hati, pemikiran, dan perasaan serta kehendak seperti yang Tuhan mau. Kalau kita baca siapa mereka itu di Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Dikatakan begini, orang-orang bajingan, sebut bajingan ya, Alkitab kan nulis begitu. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kita teringat akan ikan, akan
yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Nah, ini hati-hati ya. Dengan mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi, ada hal yang menarik. Kenapa bangsa-bangsa lain ikut? Beda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel memang menerima janji Tuhan. Tetapi bangsa-bangsa lain, kenapa mereka ikut? Kalau kita lihat, sebetulnya mereka makan dengan gratis segala macam. Artinya mereka bukan bukan orang biasa. Boleh dikatakan mereka ini budak yang dikasih makan. Itu yang kalau saya simpulkan ya. Dikasih makan sama tuannya. Jadi makannya gratis gitu loh. Jadi mereka ini adalah bangsa-bangsa yang melihat bahwa kuasa Tuhan. Mereka kan melihat 10 tulah. Mereka juga mengalami 10 tulah. Dan mereka melihat kuasa Allah yang luar biasa. Dia melihat, wih, dahsyat. Ini dewanya bangsa Israel itu dahsyat. Keren pokoknya. Dan karena hidup di Mesir saat itu sulit atau susah. Begitu ada jalan atau ada waktu keluar bareng-bareng bangsa Israel, mereka melihat itu kesempatan. Kesempatan untuk keluar dari Mesir, kesempatan untuk keluar dari perbudakan, kesempatan untuk bisa menikmati janji Allah, yaitu masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Mereka hanya fokus kepada janji Allah itu, tetapi lupa bahwa perjalanan mereka itu adalah sebuah proses, di mana Tuhan sendiri bilang bahwa mereka mungkin takut atau kalau menghadapi perang mereka akan kembali karena mereka bangsa budak. Jadi mereka yang keluar ini adalah orang-orang yang campur dengan orang-orang bukan bangsa Israel. Dengan pemahaman para teolog saat itu, saat sekarang juga pemahaman bahwa pengajaran kekristenan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk mereka yang terikut di dalamnya. Nah, ini yang penting. Kalau terikut boleh, tetapi kita harus betul-betul ikut, bukan hanya terikut hanya karena manut grubyuk atau bukan hanya karena kita mau ikut senangnya, karena kita melihat targetnya, karena kita melihat destininya, tetapi prosesnya itu yang harus kita pelajari, prosesnya yang harus kita alami sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan itu orang yang dipilih, dilatih, dan kemudian diberikan menerima janji itu. Jadi mari kita belajar masuk di dalam perjanjian Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, dan kita betul-betul cari dan kita pahami. Makanya di Mazmur 139 dikatakan, selidiki aku ya Tuhan. Jadi bukan hanya kita melihat tujuannya, tapi kita melihat diri kita. Selidiki aku. Ada pujiannya bahkan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Intinya apakah kita sungguh mengasihi Yesus? Atau kita hanya mau menerima janjinya saja? Itu yang jadi seolah-olah begini, Anda sedang beli rumah gitu ya, beli rumah ada terpampang di baliho gitu ya atau iklan. Rumah ini nanti kalau Bapak Ibu beli rumah ini ada sudah berikut AC, AC 2 unit atau AC 3 unit, nah, biasa begitu kan. Kalau kita beli rumah seperti itu, apakah kita hanya melihat AC-nya? Kan enggak, kita melihat rumahnya. AC itu memang janjinya. AC itu kelebihannya kalau kita beli rumah itu kita dapat AC-nya. Tetapi apakah kita perhatikan AC-nya? Oh, mereknya apa ya yang dijanjikan ya? Gambarnya apa ya? Berapa PK ya? Enggak masalah, yang penting rumahnya. Itu yang penting, itu hal yang esensi. Di dalam mengikut Tuhan juga marilah kita mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya melihat kepada janjinya, hanya melihat kepada destininya. Biarlah itu menjadi bonus buat kita. Sehingga kita bisa bersungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Bangsa Israel tadi, kalau kita lihat ada dua orang yang menarik. Siapa dua orang itu? Yaitu Kaleb dan Yosua.
Kenapa Kaleb? Kita lihat kenapa Kaleb. Di Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya, ya, dengan orang lain. Dan jangan terpaku di lain jiwanya ya. Nanti kita jadi kepingin menjadi orang yang kelainan jiwa ya. Enggak ya, bukan ya. Tetapi karena lain jiwanya dengan orang lain. Jadi pemikirannya, cara berpikir, cara bertindaknya Kaleb ini ternyata berbeda dengan bangsa Israel pada umumnya saat itu. Dan ini yang penting, ia mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Sehingga dia dikecualikan oleh Tuhan. Sehingga dia diizinkan masuk dalam tanah perjanjian. Maukah kita menjadi orang yang betul-betul sungguh sepenuh hati mengikuti Tuhan? Ataukah kita hanya mengikuti Tuhan karena berkat-Nya, karena kasih karunia-Nya? Jangan terpesona oleh kasih karunia. Kasih namanya juga kasih karunia, pemberian gratis. Kasih karunia itu pemberian gratis. Sehingga tanpa berbuat apa-apapun, yang bersangkutan itu menerima kasih karunia, menerima pemberian. Seperti saya punya karunia nubuatan, itu karena bukan karena kuat dan gagah saya, tapi kata Tuhan kasih, udah selesai. Itu nggak ada apa-apanya. Ada beberapa orang telepon saya, Pak, gimana cara dapatnya? Ya nggak tahu deh, tergantung yang ngasih. Kalau yang ngasih mau ya kasih aja. Namanya juga kasih karunia. Jadi jangan terpesona oleh kasih karunianya, tetapi terpesonalah oleh karena karakternya. Jadi juga tadi saya sebutkan, banyak orang mencari kerajaan Allah, begitu sampai di gereja merasa sudah sampai kerajaan Allah. Belum, itu hanya di pintunya, Anda belum masuk. Gereja itu memang itu pintu masuk, tetapi pada saat Anda masuk gereja, itu belum berada di kerajaan Allah. Pada saat Anda berkumpul di sebuah persekutuan doa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu apakah kerajaan Allah? Belum juga. Jadi mari kita cari esensi dari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga kita bisa menerima janji Allah tadi. Dia mengikut aku dengan sepenuh hati. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ini menarik ya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya. Artinya Kaleb itu juga ikut mengintai. Ini bukan apa-apa, Kaleb itu ikut mengintai pada saat disuruh Musa. Itu artinya begitu ya, karena dia sudah memasukinya. Kalau kita lihat lagi kepada orang-orang kenapa dihukum oleh Tuhan. Ini ada dua pihak kan. Tadi satu Kaleb yang diizinkan masuk, satu lagi orang-orang yang tidak diizinkan masuk. Di Bilangan 14 ayat 23, 22, 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kulakukan di Mesir. Ini di Mesir, pada saat kita belum masuk, artinya pada saat kita belum masuk tanah perjanjian. Siapa yang sudah melihat mujizatnya Tuhan? Nah, hati-hati. Dan di padang gurun. Nah, siapa yang masih di padang gurun dan sekarang banyak menerima pertolongan Tuhan? Nah, hati-hati. Ini berlaku untuk Bapak Ibu juga. Namun telah 10 kali mencobai aku. Jadi protes sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah begini, aku sudah begitu, saya sudah begini, saya sudah beri persembahan, saya sudah setiap hari ikut ikut perjamuan, saya sudah setiap hari ikut ibadah, saya setiap hari ke gereja, saya sudah bayar perpuluhan. Nah, apalagi sudah ngomong begitu ya. Kok saya tidak diberkati? Nah, orang-orang yang demikian hati-hati. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mendengarkan suaraku, pasti tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua orang yang telah menista aku itu tidak akan melihatnya. Artinya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan mereka bangsa lain yang keluar bareng-bareng dari Mesir dipimpin oleh Musa masuk tanah perjanjian, itu masuk dalam kategori ini. Mereka melihat janji Tuhan, mereka merasakan janji Tuhan, mereka merasakan perlindungan Tuhan, mereka merasakan pertolongan Tuhan, bahkan Tuhan berperang bagi mereka, tetapi mereka menista Tuhan. Dikatakan di situ, semua orang yang telah menista aku tidak akan melihatnya. Hati-hati Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Enak kalau kita dengar kalimatnya semuanya tambahkan kepadamu. Tetapi pada saat kita mencari carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ataukah kita hanya mencari kerajaan Allah dan kemudian duduk diam di situ? Cari kebenarannya, Bapak Ibu. Bangsa Israel ini salah, jelas-jelas dia salah. Salah memahami, salah salah mengerti sehingga mereka gagal. Ada satu pribadi lagi yang saya coba sampaikan, yaitu di Hakim-Hakim 13 ayat 5. Ini fatal sebetulnya. Di Hakim-Hakim 13 ayat 5, saya bacakan ya. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ada satu tokoh menerima janji Tuhan melalui mamahnya. Dia akan menjadi nasir Allah. Artinya apa? Tokoh ini adalah orang yang tidak pernah dicukur rambutnya. Pisau cukur tidak pernah mengenai kepalanya. Jadi gondrong seumur hidup. Di dalam kisah itu, ini Simpson ya. Bapak Ibu pasti tahu ya Simpson. Maka apa yang terjadi? Di dalam pemikiran dia menjadi kuat, dia menjadi luar biasa karena rambutnya. Bukankah begitu, ya kan? Kalau kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 20, dia bilang kepada istrinya bahwa kalau dia dicukur, maka kekuatannya hilang. Walaupun memang benar pada saat Simpson dicukur rambutnya, maka hilanglah kekuatannya. Sebetulnya apakah benar demikian? Nah, ini yang perlu kita pahami lebih dalam, Bapak Ibu. Ternyata rambut Simpson yang tidak dicukur itu hanya tanda bahwa dia tetap memegang janji Tuhan, bahwa dia tetap setia terhadap janji Tuhan. Jadi itu tanda. Sehingga pada saat dicukur, yang hilang itu bukan hanya rambutnya, tetapi yang hilang juga penyertaan Tuhan terhadap dirinya. Jadi kekuatan Simpson sebetulnya bukan di rambutnya, tetapi di penyertaan Tuhan. Karena memang pada saat dia lahir, dia sudah diberikan kuasa, diberikan janji bahwa dia yang akan eh, membebaskan bangsa Israel. Artinya dia memang diberi kekuatan khusus, tandanya rambutnya. Tetapi dia sembrono hidupnya. Dia melakukan banyak kesalahan-kesalahan sehingga hadirat Allah dalam hidupnya mulai berkurang, 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 dan titik tolaknya atau pada akhirnya setelah rambutnya dicukur, habis juga lah kekuatan Allah. Tetapi kenyataannya pada saat akhir hidupnya, apakah rambutnya tumbuh kemudian dia jadi kuat? Enggak. Tetapi pada saat dia berdoa kepada Tuhan, dia minta tolong Tuhan, karena itu juga janji Tuhan bahwa dia adalah pembebas bangsa Israel. Maka dikatakan di situ, di akhir hidupnya, itu dia membunuh lebih banyak bangsa Filistin pada saat dia hidup, pada saat dia belum buta, pada saat dia belum dicukur kepalanya. Artinya kekuatan Tuhan tetap ada sebetulnya pada saat dia bertobat, pada saat dia menyerah, pada saat dia kembali kepada Tuhan. Itu intinya. Mari kita kembali. Kalau Anda sudah berdosa, kalau Anda sudah salah jalan, kalau Anda sudah salah pengertian, pada saat Anda kembali kepada Tuhan, maka kekuatan Allah juga akan datang kepada Anda. Dan kemudian seperti yang dikatakan di Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30, saya bacakan ya. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali lagi saja, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan pembalasannya
pembalasan juga kubalas kedua mataku ini kepada orang Filistin. Kemudian Simson tidak dikatakan di situ, kemudian tumbuhlah rambut Simson. Enggak ya. Jadi pada saat Simson berdoa, pada saat Simson minta ampun, bertobat dan berdoa kepada Tuhan, kuasa Allah langsung turun kepada dia. Bukan terus kemudian dia gondrong lagi, kemudian dia bisa menyelesaikan. Jadi bukan karena rambut gondrong Bapak Ibu, tapi karena Allah, kuasa Allah dan perkenanan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Saya bacakan. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang banyak di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Luar biasa. Pada saat dia bertobat, maka karyanya lebih dahsyat karena Tuhan mengampuni dia. Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Pahami, kenali Tuhan. Kalau Anda sudah salah langkah, Anda sudah berbelok, Anda sudah tidak di dalam jalan Tuhan, kembali ke jalan Tuhan karena itu yang menyelamatkan kita. Itu yang membawa kita kepada tanah perjanjian. Rileks, berjalan dengan Tuhan dan ikuti langkah kakinya supaya kita benar-benar ada di dalam jalan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, tidak ada yang masuk kecuali 2 orang, yang satu Kaleb, yang satu Yosua. Kenapa Yosua bisa masuk? Juga bukan karena Yosua istimewa, tetapi karena Yosua selalu berada dekat tabut perjanjian. Dia selalu berada dekat dalam kemahnya Musa. Dia selalu mempersiapkan, dia selalu memuji menyembah. Jadi pikirannya Yosua tidak terpengaruh oleh orang-orang di luar karena fokusnya kepada Tuhan, fokusnya mempersiapkan semuanya, mempersiapkan ibadah, mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mari kita berfokus kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hati kita sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, bukan hanya kepada berkatnya, bukan hanya kepada hadiahnya, bukan hanya kepada kasih karunia-Nya tadi yang saya sebut di awal. Jadi mari kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan percayalah kasih karunia Allah akan selalu menyertai kita. Satu lagi yang menarik, Yusuf. Yusuf di dalam prosesnya ternyata pada saat dia menerima janji Tuhan, apa yang terjadi? Bukan dia kemudian berleha-leha, tetapi dia langsung mengerjakan. Dia langsung keliling Mesir saat itu. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi tekadnya dia di dalam melayani Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam dia karena tekadnya yang luar biasa. Jadi proses yang terjadi, padang gurun yang dialami Yusuf pun pada saat dia diangkat oleh Firaun tidak membuat dia berleha-leha, tetapi itu membuat dia terus bekerja di dalam Tuhan dan terus maju bersama Yesus, dan itulah yang terjadi. Kalau kita lihat di kitab Kejadian 41 ayat 46 dikatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Kemudian Yusuf pergi dari hadapan Firaun dan menjelajah seluruh tanah Mesir. Dan kemudian kita baca di bawah itu hasilnya memang berlimpah-limpah. Dia kemudian mengerjakan tugasnya sungguh-sungguh. Dan kemudian pada saat dan waktu yang tepat Mesir diberkati Tuhan pada saat seluruh dunia krisis. Mesir diberkati Tuhan sehingga Mesir bisa menolong seluruh dunia. Bahkan bisa membawa bangsa Israel dari tanah yang didiamin saat itu masuk ke tanah Mesir untuk ditolong, untuk berkembang. Demikian kita. Harusnya kalau kita seperti Yusuf,
Kita seperti, Yusuf yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Walaupun Indonesia sekarang rupiah terpuruk ndak karu-karuan, tetapi dengan adanya kita di Indonesia, percayalah Indonesia juga akan ditolong Tuhan, bahkan akan menjadi penolong. Bukan karena siapa presidennya, tetapi karena kita. Itu yang perlu kita pahami. Indonesia akan ditolong Tuhan karena ada kita, ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang memuji dan menyembah Dia, ada ya orang-orang yang hatinya tulus dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan hanya mencari berkatnya, tapi mencari Tuhan sungguh-sungguh, sehingga Indonesia pun akan ditolong. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Jangan gentar terhadap situasi. Dolar boleh naik tinggi, rupiah boleh terpuruk, IHSG boleh jatuh, apapun itu. Tetapi karena kita berdoa, karena kita sungguh-sungguh ada di Indonesia, maka percayalah Indonesia juga akan ditolong Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Dimanapun Bapak Ibu berada, di perusahaan apa, sedang usaha apa, berdoalah sungguh-sungguh, carilah Tuhan sungguh-sungguh, pertolongan Tuhan akan turun. Kondisi yang lain boleh hancur, kondisi yang lain boleh porak-poranda, tetapi pada saat kita sungguh-sungguh cari Tuhan, pada saat kita turun ke bawah seperti Yusuf tadi, turun dia berkeliling, dia tidak diam. Saya jadi teringat Jonan. Jonan pada saat dipilih jadi ketuanya KAI ya, saya sebut ketuanya apa sih? Ya KAI ya. Dia keliling seluruh Indonesia naik kereta. Yang ada keretanya dia kelilingin. Ya sayangnya waktu itu kereta belum di mana-mana, hanya di Jawa. Jadi dia keliling Jawa menggunakan kereta. Hasilnya apa? Hasilnya yang paling banyak kita lihat komuter lain. Saya sering pakai komuter lain kemana-mana. Saya suka dengan komuter lain. Walaupun berdesak-desakan sama orang, tapi nikmat. Terlebih dari itu kereta-kereta yang lain. Saya juga pernah nyoba MRT. MRT-nya luar biasa. Saya bukan hanya nyoba MRT, saya coba yang lain. Kecuali bus saya belum nyoba. Itu kalau cerita bus itu Pak Sutrisno itu setiap hari pakai dia kalau ke Jakarta. Tetapi kereta-kereta yang lain itu rasanya nyaman. Kita bangga sekarang dengan kereta api, dengan KAI. Karena ada Jonan di situ. Jonan anak Tuhan. Bukti bahwa penyertaan Tuhan selalu ada pada saat orang-orang dengan excellent bekerja dengan sungguh-sungguh. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu yang membuat kita menjadi kuat, itu yang membuat kita dimampukan Tuhan. Hari ini adalah hari pertama dalam 1 minggu, hari Senin. Walaupun hari ini libur, tetapi tetaplah berkarya di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tetaplah berkarya sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Itu, jadi jangan nyari berkatnya, nyari kesungguhan hatinya, nyari ketulusan hatinya dengan excellent spirit, maka semuanya akan terjadi dengan baik. Dengan Anda di tempat-tempat Anda berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka di tempat Anda pun juga akan ada pertolongan Tuhan. Dengan kita memuji, menyembah Tuhan di Indonesia, maka di Indonesia pun juga akan ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu yang luar biasa terus menolong, memberkati kami. Siapapun kami, dimanapun kami berada, kami percaya kasih-Mu sama Tuhan. Kalau Engkau sudah menolong Mesir pada saat kelaparan zaman Yusuf, karena Yusuf yang berdoa, karena Yusuf yang bekerja. Demikian pula kami ya Tuhan, di mana kami berada, perusahaan kami, di mana Engkau tempatkan kami, tidak akan bangkrut. Karena kami, Engkau berkati Tuhan. Karena kami dengan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga tidak ada kebangkrutan. Karena kami percaya Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang terus melindungi dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.